Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Di card reading kali ini temanya adalah untuk why do I feel this way ya. Kenapa saya bisa merasakan perasaan seperti sekarang ini ya. Perasaannya itu apa? Perasaannya yang kawan-kawan rasakan sekarang ya. Apakah kamu merasakan kebosanan atau merasakan suntuk atau merasakan perasaan sedih, senang, apapun itu ya. Kita open pesannya dari alam semesta. Kita lihat terkadang alam semesta ingin menyampaikan kepada sesuatu kepada kita itu bisa melalui perasaannya kita ya, dengan intuisinya kita. Nah, perasaannya kita itu tiba-tiba bisa muncul tanpa tahu dari mana asalnya, dan kita pingin korek ya, pingin gali lebih cepat ya. Jadi ini kayak ibarat jalan pintasnya untuk kawan-kawan. Kalau misalnya pingin tahu perasaan yang kamu rasakan sekarang pada saat menonton film ini, pada saat menonton video ini, kira-kira alam semesta mau menyampaikan apa kepada kita melalui perasaan kita ini. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu bentuk alam semesta berkomunikasi kepada kita. Nah, kita bagi dulu filenya, kita open pesannya dari alam semesta apapun itu. Why do I feel this way ya? Perasaannya apa yang kawan-kawan rasakan saat ini? Oke, karena cukup energinya cukup intens ya, jadi mungkin kartunya sedikit lebih banyak, tapi saya hanya ambil depannya aja yang paling kuat. Di sini ada pile yang satu, pile kedua, pile ketiga, pile keempat, dan pile yang kelima ya. Ada 5 pile. Oke, semoga kawan-kawan bisa melihat dengan jelas di sini ya. Oke, kawan-kawan disarankan kamu memilih dengan menggunakan intuisinya kamu supaya bisa mendapatkan pesan yang situasinya lebih resonate dengan suasananya, situasinya kamu. Untuk bisa men-tapping ke intuisinya kamu, coba rilekskan dulu pikirannya kamu, rilekskan tubuhnya kamu dengan menarik napas mungkin 3 kali. Keluarkan semua beban yang atau segala pikiran yang ada saat ini, energi yang intens di sekitarnya kamu. Setelah itu tutup mata kalau misalnya membantu kamu untuk berkonsentrasi. Kemudian ajukan pertanyaan, mengapa bisa merasakan perasaan yang sekarang ini gitu loh. Ya, apa yang mau alam semesta sampaikan kepada saya melalui perasaan ini, melalui situasi sekarang ini. Setelah itu buka mata, kemudian lihat di pile yang kelima ini, di antara 5 pile ini, mana yang paling pertama menarik kamu. Ya, paling pertama menarik kamu. Yang paling pertama itu adalah yang paling kuat ya, the strongest untuk kawan-kawan. Setelah itu boleh silakan dilihat. Saya akan provide timestamp-nya, tapi kalau misalnya terkadang lupa untuk taruh, mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Tapi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang ada banget membantu sekali dalam timestamp-nya. I appreciate it. Saya hargai sekali. Terima kasih. Tapi untuk video ini saya akan coba taruh timestamp-nya ya. Nanti akan saya coba mulai rajinkan diri. Kalau kalian merasa channel saya bermanfaat atau menyukai channel saya, jangan lupa untuk like-nya, di-share juga video ini, dibagikan kepada mungkin kawan-kawan yang lain yang membutuhkan. Terus kemudian subscribe juga channel saya. Di channel saya ini rata-rata readingannya adalah timeless seperti ini juga adalah readingan timeless. Jadi kapanpun kamu mengklik ke video ini akan sesuai dengan feelingnya kamu, akan sesuai dengan perasaannya kamu, akan sesuai dengan energinya kamu pada saat menonton video ini. Kalau misalkan kamu berminat, boleh silakan cek di playlistnya saya. Saya ada taruh tema-tema readingan di depan, di dalam playlist tersebut. Ya, kamu bisa cek. Mungkin ada tema-tema pertanyaan yang mungkin bisa membantu kawan-kawan. Oke, kita langsung mulai aja buka di file yang pertama. Kita lihat saat ini perasaannya kamu, perasaan yang bagaimana ya.
kawan-kawan saat ini kayaknya sedang merasakan ketakutan ya, sedang the fearful ya. Ada banyak rasa ketakutan di dalam hatinya kamu, ada banyak rasa kekhawatiran yang kamu rasakan di sini ya. Karena di sini kita readingannya adalah general reading, jadi ketakutannya kamu itu kebanyakan bervariasi ya. Jadi bisa karena ketakutan karena kondisi keuangan kamu, ketakutan terjadian di masyarakat sekarang, ketakutan kondisi pekerjaan kamu, ketakutan kondisi hubungan percintaan kamu, tapi yang pasti banyak sekali ketakutan yang kamu rasakan saat ini ya. Jadi kamu banyak pikiran dan kemudian negative thinkingnya kamu selalu banyak berkembang dan keluar ya, sama seperti gambar ini, dia banyak sekali negative thinking di belakang. Terus kemudian situasi ini membuat banyak sekali tidak berani mengambil aksi, banyak sekali hal-hal nggak berani ngambil keputusan dikarenakan ketakutannya. Apapun itu kondisinya, kita coba lihat apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kamu melalui perasaan ini oleh alam semesta ya. Alam semesta mau menyampaikan apa kepada kamu melalui perasaan ini? Let's see. What universe wants you to know through these feelings ya, melalui perasaan ini alam semesta mau kasih tahu kamu apa ya. Oke. Alam semesta mau minta kamu untuk membersihkan area-area dalam kehidupannya kamu. Ya, area dalam kehidupannya kamu, pembersihan, melepaskan mungkin apabila apapun yang saat ini kamu alamin di dalam hidupnya kamu saat ini, ketakutan apa karena pekerjaan, ketakutan apa karena kondisi keuangan, ketakutan apa karena hubungan percintaan, kamu di sini diminta untuk clearance this energy, membersihkan energi ini ya. Diminta kamu untuk melepaskan rasa kekhawatirannya kamu, melepaskan ekspektasinya kamu terhadap masa depan. Kamu diminta untuk lebih be grounded lagi di sini ya. Be grounded itu maksudnya untuk menyadari bahwa kita ini hidup sekarang ini, for this time. Kita nggak hidup di masa lalu, kita nggak hidup di masa yang akan datang ya. Kekhawatiran kamu itu dikarenakan pemikirannya kamu itu hidup di masa yang akan datang ya. Tapi karena tubuhnya kamu nggak bisa pergi ke masa depan, yang bisa kamu lakukan hanyalah perasaan takut. Oleh karena itu kamu diminta grounded. Di sini seperti ada gambar pohonnya, you just be grounded ya. Pohon itu kan ditandain sebagai sesuatu yang stabil ya, pertumbuhannya itu slow tapi stabil, dan karena itu disebabkan dia hidup di masa sekarang, dia nggak memikirkan tentang masa lalu ya. Dari pohon kita bisa banyak belajar ya. Pohon pada saat musim gugur daunnya itu berjatuhan, tapi pohon nggak berusaha menahan daunnya yang pingin lepas dari dia. Jadi dia melepaskan segala sesuatu hal yang memang harus dilepaskan untuk menyiapkan ruang baru dalam kehidupannya dia, untuk dia bertumbuh ya. Saya nggak tahu kan ada lihat gak di Instagram saya ada share satu game permainan tentang pohon ini. Nama gamenya ada Prune, nanti saya coba taruh linknya. Saya rasa itu gamenya itu benar-benar bijaksana banget ya. Gamenya lumayan mudah sekali dimainkan, terus kemudian cukup tenang, cukup damai. Terus kemudian ada saya rasa ada kayak wisdom di dalamnya, ada kayak arti kehidupan di dalamnya, karena di situ di gamenya dengan memberikan kayak suatu pelajaran pada kita bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita itu harus kita potong ranting-ranting yang udah nggak membuat kita bertumbuh. Karena rantingnya kalau misalnya udah sampai batasannya itu, kalau kita nggak cut, dia nggak bisa tumbuh ke atas ya. Di dalam gamenya bermain seperti itu. Terus kemudian ada otomatis yang namanya game pasti ada halangan-halangan. Nah, halangan-halangannya itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Yang berwarna merah saya interpretasikannya sebagai orang-orang yang toksik di sampingnya kita, karena itu bisa meracuni pohon tersebut, dan kemudian pohon tersebut akan lama-lama mati dan kemudian game over ya. Jadi dalam kehidupannya kita sama seperti itu, ada banyak orang-orang yang toksik berada di sekitarnya kita ya, mempengaruhi kehidupan kita, meracuni kita ya. Tapi kita nggak bisa menghindari hal tersebut ya.
Ini adalah tujuan dari kehidupannya kita. Oleh karena itu, belajar dari game itu it's very nice, yang saya rasa ya. Jadi dengan kamu be grounded, ya belajar dari pohon, dia melepaskan ranting-rantingnya, yang daun-daunnya yang udah nggak bertumbuh, dia lepaskan untuk menyiapkan ruang baru untuk daun-daun baru bisa berkembang. Nah, kalau misal pemikirannya kamu hidup di masa yang akan datang, karena masa datangannya masih belum ketahuan, masa depan kita masih belum tahu. Masa depan bisa kita rubah sendiri ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa mungkin membaca masa depan, tapi membaca masa depan itu berdasarkan energi kamu saat ini. Tapi pada saat kamu merubah tindakan kamu sekarang, masa depan kamu juga akan berubah. Ada layer-layernya, ada kayak tumpukan-tumpukannya gitu. Jadi kita punya begitu banyak layer, kita punya banyak begitu kesempatan. Satu hal lagi yang mau saya remind di sini, mungkin kawan-kawan pernah nonton film The Avenger ya, yang versi terakhir, di mana si Doctor Stranger-nya itu duduk bersila, terus kemudian dia mulai menghitung kemungkinan di masa depan ya. Jadi kita tahu kemungkinan itu banyak sekali ya. Jadi dia menghitung bahwa kans kemenangannya mereka ada 1 juta sepersekian sekian, 1 sepersekian juta kesempatan, mereka cuma punya 1 kesempatan untuk menang. Seperti itu. Jadi ingat, masa depannya kita yang tentukan dari kapan, dari sekarang, dari detik saat ini. Jadi you need to be grounded ya. Jadi dengan kita grounded, kita itu hidup di masa sekarang. Masa depan masih belum kejadian, masa depan kita masih bisa rubah. Cuman ketakutan yang kamu hadapin saat ini disebabkan karena pemikiran kamu terlalu mengharapkan masa depan sesuai dengan keinginannya kamu. Kalau misalnya nggak terjadi sesuai dengan keinginan kamu, kamunya jadi nggak tenang ya. Oleh karena itu, perasaan kamu saat ini diminta kamu to be grounded ya. Jadi dari perasaan kamu yang mau disampaikan kepada kamu adalah you need to be grounded this times. Terus kemudian kita gali lagi lebih dalam, ada hal apa lagi yang mungkin kamu harus lepaskan ya. Di sini saya lihat ada perasaan bersalah yang kamu lakukan, mungkin dalam kondisi keuangannya kamu, dalam kondisi pekerjaannya kamu, dalam kondisi hubungan percintaannya kamu. Nah, di sini saya mau gali lebih dalam karena udah dapat klarifikasi ya. Kalau misalnya saat ini kamu dalam situasi kondisi keuangan, mungkin ada sesuatu hal yang kamu lakukan di masa lalu, mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu mungkin mengambil sesuatu harta atau keuangan yang bukan miliknya kamu, atau mungkin kamu menghasilkan keuangan atau menghasilkan atau menarik keuangan yang bukan ibaratnya bukan haknya kamu, seperti itu. Dan ini yang membuat kamu merasa sepertinya kayak ada perasaan bersalah begitu ya kepada dalam situasi ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kamu dalam kondisi pekerjaannya kamu di sini ya, kamu ngerasa bahwa mungkin ada sesuatu dalam kondisi pekerjaan kamu yang bikin kamu ngerasa bersalah. Misalnya mungkin ada pekerjaan yang nggak terselesaikan, tapi mungkin kamu dibohongin bahwa kamu ada melakukan kayak mencuri idenya orang lah, atau mungkin mengambil atau melakukan sesuatu hal. Pokoknya intinya dalam pekerjaan kamu ada suatu hal yang kamu lakukan yang membuat kamu merasa bersalah. Dan dalam hubungan mungkin kamu ada melakukan sesuatu hal yang kayak misalnya mungkin menyukai orang lain lah, atau berhubungan dengan orang lain lah, yang membuat kamu intinya ada perasaan bersalah ya. Tetapi dengan kekhawatirannya kamu mungkin akan depan akan ketahuan enggak ya, akan begini enggak ya, akan begini ya, itu enggak membuat jiwa kamu tenang ya, tidak membuat jiwa kamu tenang. Oleh karena itu ketakutannya kamu disebabkan oleh karena perasaan bersalahnya kamu yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu, dan kemudian kamu takut mungkin ada ketahuan, tapi kamu diminta untuk just be grounded ya, be grounded. Di sini saya nggak mau bilang kalau misalnya kita harus wise mengakui kesalahan atau gimana ya. Saya percaya di dunia ini segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan. Jadi apa yang kita lakukan di masa lalu mungkin sebuah kesalahan, tetapi itu untuk mendidik kita, untuk membangun kepribadiannya kita, untuk membangun mindsetnya kita, untuk menghadapi sesuatu hal yang lebih besar lagi di akan datang. Jadi ibaratnya level game-gamenya kita itu ada
hal yang harus kita lewatin, yang harus kita hadapin satu persatu gitu loh. Jadi kawan-kawan saat ini mungkin menghadapi level sekarang ini, dan ini merupakan tantangannya kamu seperti itu. Jadi intinya dari kartu ini kamu diminta untuk, karena di sini nggak dikasih tahu bagaimana penyelesaian permasalahannya ya. Saya yakin kawan-kawan punya penyelesaian permasalahan kamu di dalam aspek bidang masing-masing ya. Tapi yang diminta sekarang perasaannya kamu itu untuk kamu be grounded, karena dengan kamu menahan perasaannya, ketakutannya kamu, bukan berarti segala sesuatu akan membaik gitu. Justru akan malah memperburuk kondisinya kamu, memperburuk pemikirannya kamu. Nanti ini kita bicara lagi masuk ke dalam law of attractions, kita akan menciptakan kehidupan sesuai dengan pemikiran kita. Kalau kamu makin banyak pemikiran yang bikin kamu takut sendiri, nakut-nakutin sendiri, diri sendiri, yang sebenarnya nggak kejadian malah nanti akan kejadian. Oleh karena itu kamu akan diminta untuk be grounded ya, hidup untuk masa sekarang aja. Terus kemudian di sini ada kartu gambarnya clearance ya, pembersihan. Jadi selain maksud dari grounded di sini, jadi mungkin kamu diminta untuk membersihkan, atau mungkin kalau masih bisa di stop dengan kesalahannya kamu atau perasaan bersalahnya kamu yang kamu rasakan sekarang yang menyebabkan kamu takut ini, kalau bisa di stop dulu sekarang supaya tidak memperburuk keadaannya kamu. Kalau memang udah terlanjur atau udah nggak bisa, mungkin ada baiknya kamu mengakui hal ini ya. Terkadang kita ya sebagai manusia ya memang harus mengakui perasaannya kita. Kalau memang udah salah ya mau digimanain lagi, resikonya mau bagaimana ya ditanggung, seperti itu ya. Tapi intinya dari perasaan ini kamu diminta to be grounded. Terus kemudian saya melihat kawan-kawan bisa mempunyai penyelesaian permasalahannya kamu ya, apapun itu for this time, untuk saat ini yang banyak overthinking atau pemikirannya, ketakutannya kamu tidak merubah situasinya kamu, tidak akan memperbaiki situasinya kamu. Yang bisa memperbaiki situasinya kamu adalah aksi yang kamu lakukan, yaitu dia yang mungkin dengan meng-cut segala sesuatunya, membersihkan segala sesuatunya. Yang masih bisa ditolong, yang nggak bisa ditolong ya diakuin, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile yang kedua. Kita lihat kamu perasaannya saat ini, perasaan yang bagaimana ya. The hopeful ya, oke. The hopeful di sini saya merasa bahwa kawan-kawan mungkin kamu ada melakukan suatu seperti kayak law of attractions, terus kemudian ada membuat ritual untuk doa atau ada permohonan-permohonan, dan saya lihat kamu ini banyak sekali doa, banyak sekali harapan. Tapi kamu saat ini seperti kayak ada rasa ingin terburu-buru gitu, ada buru-buru ingin segala sesuatunya tuh terjadi sesuai dengan keharapan dan keinginannya kamu. Jadi ini mungkin yang membuat kamu merasa kayaknya kenapa doa kamu seperti kayaknya belum dijawab sama alam semesta, atau alam semesta mungkin nggak kasih kamu atau nggak memberikan harapannya kamu. Oleh karena itu kamu ada sedikit kekecewaan di sini dari harapannya kamu. Ya mungkin alam semesta belum kasih jawaban kepada kamu, tapi bukan berarti tidak memberikan apa yang kamu minta, atau alam semesta akan memberikan sesuatu yang lebih lagi dari hal yang kamu minta, atau memang hal yang kamu minta itu bukan nggak sesuai atau nggak segaris lurus atau nggak sejalan dengan tujuan kamu hidup di dunia ini ya. Maksudnya itu gimana? Saya mau kasih tahu ada suatu cerita ya. Jadi saya ada satu klien, dia berdoa dan dia berharap bahwa bisa untuk berikan, maksudnya dijadikan dia dengan pasangannya dia pada saat itu gitu. Tetapi pada saat dia datang kepada saya, kartunya ditebar, dibuka itu, dia dengan orang ini hanyalah soulmate-nya dia yang datang untuk memberikan suatu pembelajaran, mengingatkan dia untuk sesuatu hal. Tapi dia karena saking sukanya sama orang ini, terus kemudian punya ambisi untuk, karena dia udah menyebarkan hal ini kepada keluarga-keluarganya dia, orang-orang terdekatnya dia, dengan mengatakan, this is my partner, ini yang akan orang yang saya nikahi, dia sudah melamar saya. Jadi dia kayak membuat suatu cerita yang dia nggak bisa bungkus lagi gitu loh, nggak bisa dia bungkus lagi. Akhirnya dia memaksakan diri membuat
agar orang ini bisa menjadi pasangannya dia setidak-tidaknya sampai menikah gitu. Dia kemudian datang pada saya menanyakan apakah ada ritual atau apakah ada doa atau apakah ada spell magic yang bisa membuat orang ini untuk bisa menikahi dia seperti itu. Tetapi pada saat tebaran kartu dibuka, orang ini enggak hanya datang kepada dia itu untuk memberikan suatu pengingat, reminder gitu loh. Yang namanya reminder ya singkat ya, kayak alarm berbunyi titit-titit, paling lama berbunyi mungkin sekitar 10 menit 15 menit. Setelah itu pada saat kita matikan remindernya itu kan hilang, habis ya. Jadi pada saat itu momennya akan hilang. Jadi tapi dia pada saat diberikan informasi seperti ini tetap dia keras kepala dan gak bisa menerima. Kemudian dia bertanya pada saya, mungkin ada spell atau ada ritual atau ada magic something yang bisa memberikan ini gitu loh. Dan karena ibaratnya ya sebagai untuk memberikan dia supaya dia tahu bahwa alam semesta itu tahu yang terbaik, Tuhan itu tahu yang terbaik untuk setiap umatnya. Ya saya ajarin spellnya, saya kasih tahu spellnya, ritualnya, dan kemudian dia pulang kemudian melakukan ritual. Dia ngikutin ritual itu, terus kemudian dia banyak harapan, tetapi karena memang Tuhan nggak menginginkan dia bersama dengan orang itu sampai masuk ke jenjang pernikahan, otomatis apa yang dia lakukan itu hanya merupakan refleksi dari keegoisannya dia, seperti itu. Jadi oleh karena itu tetap aja nggak diberikan. Kemudian setelah itu dia balik lagi kepada saya bertanya, Kak, spellnya nggak berfungsi, nggak berlaku. Terus saya bilang dari awal saya memang udah kasih tahu kamu kalau ini nggak alignment, nggak segaris lurus, nggak sejalan dengan apa yang harus kamu lakukan di kemudian hari. Kalaupun kita meminta berdoa pun nggak akan kejadian, karena dia meminta spellnya dengan menyebutkan nama saya harus dengan orang ini, sedangkan jodohnya dia bukan dengan orang ini gitu loh. Akhirnya setelah itu dia kembali datang pada saya kasih tahu begini, ada baiknya spell yang dia lakukan itu misalnya berdoa dengan, kalau misalnya dia kepingin banget dengan orang ini, contohnya misalnya saya senang banget sama Ariel Peter Pan. Kalau misalnya saya terus tulis misalnya saya pingin Ariel Peter Pan, tapi Ariel Peter Pan ternyata bukan jodoh saya, akhirnya kan saya nggak punya jodoh, ya gak? Nah saya ada kasih tahu dia, ada baiknya kamu tulis kalau misalnya suka banget dengan kriteria orang seperti Ariel Peter Pan, tulis aja tinggi badannya seperti tinggi badan Ariel Peter Pan, raut wajahnya seperti Ariel Peter Pan, suaranya seperti Ariel Peter Pan, terus kemudian ini ya, jadi kriterianya yang kita ambil. Nah pada saat dia melakukan ritual itu dan ternyata alam semesta, karena dia suka sama orang ini juga bukan sebuah kebetulan ya, memang kriteria yang pasangannya dia itu memang mirip-mirip dengan orang yang dia suka saat ini gitu loh. Dan dia ada kembali ke rumah dan ada melakukan ritual itu selama 2 minggu. Setelah itu ada satu kesempatan, ada momentum di mana dia bisa bertemu dengan seseorang yang kriterianya mirip-mirip yang dia tulis, yang dia minta, seperti itu. Jadi alam semesta tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kita tugasnya menyampaikan permohonan kepada alam semesta, kita sampaikan doanya kita kepada alam semesta, tetapi kita jangan ngotot alam semesta harus kasih kita tuh sesuai dengan cara pemikirannya kita. Kenapa? Otak kita terlalu kecil ya, alam semesta begitu besar, rencana Tuhan begitu besar ya, jadi otomatis Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan segaris lurus dengan jalannya kita ya. Sama kayak orang tua ya, kalau misalnya anaknya lagi batuk terus kemudian minta makan es krim, otomatis untuk sementara ini jangan dikasih dulu ya, di-delay dulu, dilambatkan dulu gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih, suatu saat akan dikasih di waktu yang tepat, divine time, the right time. Kalau misalnya anak kecilnya mungkin mau main sesuatu hal yang berbahaya gitu, misalnya contoh ya yang bisa membahayakan dirinya dia juga membahayakan masyarakat, otomatis orang tua akan sebisa mungkin menjaga, sebisa mungkin menghalangi gitu. Tapi kalau misalnya anak kecilnya tetap ngotot, dia mau melakukan sendiri, ya akhirnya dia yang sedih sendiri, seperti itu. Ya, pada saat sedih akan kembali lagi kepada Tuhan, akan memohon. Nah, jadi saat ini saya lihat kamu ada perasaan seperti ini gitu loh. Nah, kemudian kita lihat ya, apa maksud dari apa yang mau disampaikan dari alam semesta kepada kamu dari perasaan ini ya, from these feelings. Oke, di sini kamu ada dapat kartunya The Hopeful
dan kemudian kamu ada dapat kartunya The Sun of Life. The Sun of Life ini menandakan sebuah hal bahwa sebenarnya doanya kamu, harapannya kamu itu akan tercapai gitu, akan tercapai. Tetapi otomatis kembali lagi sesuai dengan waktu yang ada gitu. Tetapi ini sebuah validasi untuk kamu, sebagai sebuah konfirmasi untuk kamu. Jangan terlalu banyak merasakan kekhawatiran. Kamu berdoa dan berharap perasaannya kamu, terus kemudian terburu-buru ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi segala sesuatu itu bekerja sesuai dengan waktunya. Matahari terbit pada saatnya, matahari tenggelam pada saatnya. Segala sesuatu butuh proses, segala sesuatu butuh waktu. Tapi alam semesta, Tuhan mendengar doanya kamu. Kalau kamu klik ke video ini dan kemudian kamu memilih pal yang kedua, ini sebagai konfirmasi kepada kamu, sebagai validasi kepada kamu bahwa permohonan kamu akan dikabulkan. Tetapi tergantung dari permohonannya kamu, kawan-kawan ya. Ada waktu tertentu untuk tercapai, seperti itu. Pasti akan tercapai ya, karena ini sebagai validasi, dan itu kartunya keluar juga in straight ya, nggak reverse, seperti itu. Nah, dari konfirmasi kartu ini kita lihat apakah ada hal lain lagi yang mungkin disampaikan oleh Divine Spirit ya, mau disampaikan lagi dari alam semesta kepada kawan-kawan. Dari pal yang kedua ini kita lihat, is there's anything that you need to know from this pile? You need to have a faith ya. You have all you need right now. Kamu sudah punya segala sesuatu yang kamu miliki sekarang, yang harus kamu butuhkan sekarang, saat ini ya. Mungkin ada permohonan yang kamu sampaikan, terus kamu sedang memburu-buruin, meminta, oh harus sekarang, tetapi permohonannya itu akan diberikan sesuai dengan waktu yang tepat ya. Ini sebuah pesan yang amat sangat indah ya. Kawan-kawan tahu saya tarik kartu itu menunggu kartu yang jatuh, dan kartu yang jatuhnya ini semua adalah synchronicity ya. Jadi nggak saya buat-buat atau segala macam. Kamu lihat proses penarikan kartunya ya, dan intinya pokoknya kawan-kawan yang memilih pile kedua ini adalah sebuah validasi kepada kamu bahwa permohonannya kamu akan kamu dapatkan, tapi sesuai dengan permohonan ini, karena general reading, sesuai dengan permohonannya kamu. Yang kamu sampaikan permohonannya itu is the big one atau yang kecil. Kalau yang kecil-kecil, yang waktunya mungkin lebih short, mungkin kamu akan segera dapatkan ya, mungkin dalam waktu 2 hari, dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 2 bulan. Tapi kalau misalnya permohonan kamu cukup besar ya, kayak misalnya kamu ingin ngebangun sesuatu, kamu misalnya berharap mau bangun rumah gitu ya, misalnya nggak mungkin dalam 2 hari bisa jadi ya, kita tetap harus butuh prosesnya. Mungkin kita bisa kumpulin bahannya dalam waktu 2 hari, beli bahannya, tapi untuk mulai membangunnya mungkin kita butuh waktu 2 bulan sampai 2 tahun, seperti itu, untuk bisa membangun sesuatu yang pondasinya kuat ya. Oke, yang pasti ini adalah penyampaian kepada kamu. Kenapa kamu merasakan perasaan sekarang seperti ini adalah karena kamu mau dikasih konfirmasi bahwa doa kamu sudah didengarkan, akan terjadi, tapi kamu butuh, you need to have a faith, jangan diburu-buruin gitu loh. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Kita mau masuk ke teman-teman yang memilih pile yang ketiga, kita lihat ya. Oke, saat ini kamu merasakan mungkin kamu saat ini merasakan, kalau boleh saya bilang, mungkin kayak sedikit boring ya, boredom, atau mungkin kamu sedikit merasa kayaknya stuck dengan ide-idenya kamu. Kamu selama ini mungkin melakukan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kreativitas ya. Ada beberapa teman-teman, mungkin kamu adalah seorang YouTuber, tapi kemudian kamu kayaknya lagi kekurangan ide atau kehabisan ide gitu, seperti itu ya. Karena tadi kartunya in reverse. Yang saya lihat di sini kamu ada hubungannya dengan pekerjaan kreativitasnya kamu, tapi kayak lagi merasa stuck, merasa nggak tahu mesti gimana gitu loh, atau mungkin ngapa-ngapain aja kayaknya bawaannya males atau mager, kalau orang bilang ya, malas gerak ya. Perasaan ini sebenarnya mau kasih tahu kamu, untuk kamu itu mungkin ada baiknya untuk lebih banyak careful ya. Tapi kita lihat kartu klarifikasinya dari sini, kita lihat dari perasaannya kamu sekarang ini, apa yang mau disampaikan dari alam semesta kepada kamu. Okay, what's the universe wants to tell you right now?
apa yang mau disampaikan oleh alam semesta kepada kamu saat ini. Oke, kawan-kawan dapat kartunya di Ancestors ya. Di Ancestors ini biasa kartu yang ditandakan sebagai bahwa kamu diminta untuk mungkin mengambil jalur baru ya, path baru, bikin sesuatu yang lain daripada yang lain. Cuman nggak sekarang ya. Whole point yang pertama mau yang dilakukan, yang mau dikasih tahu kepada kamu melalui perasaan kamu sekarang, kamu diminta untuk check rest ya, untuk beristirahat dulu nih. Karena di sini terlihat kamu tuh kayaknya kelelahan ya. Mungkin kamu seorang YouTuber yang bikin video yang harus pergi-pergi gitu, keluar-keluar, tapi karena mungkin situasi sekarang ini banyak sekali mungkin di karantina atau di isolasi, jadi sehingga bikin kamu nggak bisa melakukan hal yang mesti harus kamu lakukan, atau mungkin banyak sekali rencana perjalanannya kamu tertunda atau dibatalkan, membuat kamu merasa kayaknya kerugian lah segala macam yang ini membuat kamu sedikit stres atau frustrasi. Makanya kamu bisa merasakan perasaan ini sekarang. Nah, diminta kamu untuk take care dulu ya, istirahat dulu dalam situasi sekarang, terus kemudian lakukan sesuatu hal yang lain daripada yang lain ya. Kalau misalnya kamu membuat suatu blog tentang perjalanan atau travel, mungkin ada baiknya kamu mungkin menuliskan sesuatu hal yang sedikit berbeda dari yang lain-lainnya gitu. Terkadang ide-ide kekreativitasan kita muncul kalau saat kita lagi-lagi merasakan kebosanan ya. Saya ada bikin video tentang penjelasan kenapa rasa kebosanan itu sangat penting dalam kehidupannya kita. Justru jangan dijauhin itu, karena bisa men-trigger sisi kekreativitasannya kita. Kalau misalkan kamu berminat, boleh cek di channel keduanya saya ada taruh, ada penjelasan, ada apa ya, mungkin sedikit video pengingat untuk kita semua gitu ya. Kamu diminta untuk mencari atau menggali sesuatu hal yang lain daripada yang lain, karena kartu ini menandakan kartu new path, jalur baru. Tetapi otomatis jalurnya ini nggak singkat ya, mungkin nggak terjadi dalam 1 atau 2 malam. Di sini ada gambar bulannya. Terus kemudian tadi kartunya reverse posisinya, yang membuat saya merasa bahwa karena ini dia bawa gendangan ya, jadi udah dipukul sebagai pengingat untuk kamu istirahat dulu, jaga diri tubuh kamu baik-baik, pikirannya kamu, karena kamu nggak akan bisa berpikir dengan jelas kalau misalnya kamu lelah dan kamu stres atau depresi. Tapi intinya kawan-kawan yang memilih pilihan ketiga ini, kamu diingatkan untuk membuat sesuatu hal yang baru atau jalur yang baru atau mungkin cara yang baru yang lain daripada yang lain ya, tapi dengan otomatis harus istirahat dulu. Oke, dari situasi ini kita lihat ya, apakah ada kartu tambahan untuk kawan-kawan. Oke, kita apakah ada kartu tambahan dari kepada kawan-kawan mengenai situasi ini. Oke, kamu diminta untuk be patient ya, be patient. Seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin ada kawan-kawan yang mungkin bikin channel YouTube, terus kemudian mungkin ada hubungannya dengan perjalanan, tapi karena situasi sekarang dengan wabah yang sedang berkisar di antara kita saat ini ya, mungkin ini readingannya timeless ya. Kalau misalnya situasinya kamu nggak sudah melewati masa ini ya, kamu menonton dan mengklik ke video ini ternyata sudah melewati masa wabah ini, tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu nggak bisa melakukan kekreativitasannya kamu, ada sesuatu hal yang memblokir, tapi kamu diminta untuk be patient, sabar, menunggu ya, menunggu segala sesuatunya itu dengan waktunya sendiri akan ada gitu loh. Tapi kamu diminta istirahat dulu, jaga dulu dirinya kamu baik-baik ya, check a rest. Di sini ada si jokernya lagi bermandi, menikmati take care, self care-nya dia. Dengan kita self care, dengan menjaga diri kita sendiri, kita akan muncul ide-ide baru ya, yang akan bisa membawa kamu kepada sesuatu hal yang lain daripada yang lain, kekreativitasan yang lain daripada yang lain. Tapi you need to be patient also for this time ya, harus lebih banyak sabar lagi untuk situasi saat ini. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang ketiga. Terima kasih sudah ikutan di Pick a Card Reading kali ini. Kita join di readingan berikutnya.
Kita masuk ke tangan yang memilih file yang keempat. Kita lihat saat ini kamu sedang perasaan yang bagaimana ya. Kamu sedang lagi sentimental full ya. Mungkin saat ini belakangan ini ya, mungkin 2-3 hari ini kamu kayak lagi merindukan seseorang ya, lagi mellow bawaannya, moodnya mungkin lagi nggak enak. Ini bisa disebabkan karena kamu teringat atau masa lalunya kamu ya, terus kemudian atau mungkin kamu mengingat sesuatu hal di masa lalunya kamu yang kamu sesali. Di sini ada gambar 4 pintu ya, there's the 4 doors here, ada 4 pintu di sini yang kemudian si jokernya duduk hanya melihat foto gitu. Jadi ini membuat saya merasa bahwa mungkin ada suatu keputusan di masa lalu yang kamu harusnya ambil, kamu ngerasa kayaknya mestinya ngambil gitu, tapi kamu nggak lakukan, dan ini yang membuat kamu kayak merasa penyesalan sehingga kamu merasakan sentimental right now, kayak merasakan sedih, merasakan penyesalan, terus mengingat masa lalu, atau kamu lagi kangen sama seseorang, mungkin ingat mantannya kamu baik tapi nggak sengaja mungkin terpisah atau putus karena suatu kondisi dan keadaan ya. Apapun itu perasaan kamu saat ini seperti ini, kita lihat dari perasaannya kamu itu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh alam semesta kepada kamu dari perasaan ini gitu loh. Karena saya yakin ya, perasaan ini nggak mungkin, bukan sebuah kebetulan tiba-tiba muncul gitu loh. Mungkin ada sesuatu hal yang mesti kamu lakukan di masa sekarang yang ada hubungannya dengan masa lalu kamu, who knows ya. Kita lihat apa yang ingin diberitahu oleh alam semesta kepada kamu dari perasaannya kamu saat ini. Oke, alam semesta mau kasih tahu kamu bahwa udah saatnya kamu melepaskan masa lalunya kamu sebersih-bersihnya. Jadi mungkin kamu tipe seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin karena sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya kamu yang membuat kamu merasa menyesal kenapa nggak melakukan, kadang bikin kamu nggak bisa maju karena kamu tetap stay di sana, terus kemudian berpikir andai kata begini, andai kata begini, andai kata gini, andai kata gini, andai kata gini, karena masa lalu kita udah nggak bisa lakukan. Di sini di kartunya dikasih tahu ya, sebenarnya make life happen now ya, ada kartu kata now ya, jadi kamu diminta untuk lepasin masa lalunya kamu. Kemudian ini udah saatnya lah, pokoknya ini sebagai pengingat kamu, udah saatnya untuk melepaskan masa lalunya kamu. Terkadang alam semesta bekerja secara misterius ya, kita diminta untuk mengingat dulu masa lalu, apalagi sekarang lagi pada saat saya record video ini, pada saat lagi waning gibbous moon. Waning gibbous moon itu merupakan suatu energi bulan di mana kita itu diminta untuk selain beristirahat, kita diminta untuk review lagi masa lalunya kita. Mungkin ada sesuatu kesalahan, ambil keputusan di masa lalu, atau mungkin ada sesuatu hal kita review ya, kita gratitude, berdoa, bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan masa sekarang terjadi, terus kemudian ambil pelajarannya dari masa lalu. Nah, kamu diingatkan seperti ini, kalau misalnya saat ini kamu lagi mungkin kangen sama seseorang, terus kemudian berharap situasi ini bisa berubah, ini kamu diminta untuk let go, lepasin perasaan ini ya. Jadi untuk di kemudian hari membawa kamu terbang lebih tinggi, kamu harus ngelepasin perasaan-perasaan ini semua ya, kayak cerita di pile 1 ya, daun, pohon-pohon melepaskan daun ranting-rantingnya itu yang udah nggak berguna untuk menyiapkan ruang baru tempat pertumbuhan. Nah, di sini hidupnya kamu kayak nggak ada pertumbuhan karena kamu masih mengingat masa-masa lalu gitu. Kamu masih mengingat, masih berharap bisa merubah masa lalunya kamu gitu. Jadi ini yang membuat kamu sulit untuk maju dan sulit untuk tumbuh seperti itu. Bukannya berarti kita nggak melupakan masa lalu 100%, tapi kita ambil pembelajaran dari masa lalu, tapi kita jangan jadi stuck di sana seperti itu. Oke, nah kemudian kita lihat ada kartu tambahan apa untuk situasinya kawan-kawan saat ini ya. Oke, kita ada bicara tentang gratitude, terus ada bicara tentang harmoni ya.
kamu diminta untuk mengharmoniskan dirinya kamu, berdamai dengan masa lalunya kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu, baik kamu nyesel ambil keputusan atau mungkin salah ngambil keputusan, whatever it is, udah nggak bisa dirubah lagi. Kamu tetap stay di masa lalu juga percuma gitu loh. Jadi kamu diminta untuk mengharmoniskan diri kamu, ambil pembelajaran di masa lalu, kemudian lepaskan, hidup berdamai dengan masa lalunya kamu. Terus kemudian kamu diminta untuk lebih bersyukur lagi dengan apa yang sudah kamu punya saat ini. Ya, karena kembali lagi di video saya sering bilang, di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan. Apa yang terjadi di masa lalu kamu memang diperuntukkan untuk kamu berjalan ke masa yang sekarang ini gitu, sesuai dengan keputusan yang kamu buat pada saat itu, pada saat masa lalunya kamu. Tetapi saya yakin proses dari masa lalu kamu berjalan ke sini ada banyak pembelajaran, ada banyak berkat yang kita terima juga. Jadi kita give thanks and gratitude, bersyukur, berdoa, seperti itu. Oke, saya rasa ini aja pesannya untuk kawan-kawan yang memilih file yang keempat. Kita masuk ke teman-teman yang memilih file yang kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Untuk file yang kelima, kita lihat apa yang kamu rasakan saat ini ya. Saat ini kamu merasa seperti kayak terisolasi dari dunia luar ya. Kamu ngerasa kayaknya banyak orang yang ada resisten sama kamu, penolakan sama kamu, terus mungkin nggak menjauhi kamu tanpa sebab. Kamu merasa sepertinya kayaknya perasaan kamu sedih gitu loh, perasaan kamu sedih kayak nggak tahu kenapa ini orang ngejauhin kamu, nggak tahu kenapa ini orang menolak kamu, nggak tahu kenapa ini orang kayak menutup diri dari kamu, seperti itu. Dan ini membuat kamu merasa banyak sekali pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam dirinya kamu saat ini. Oke, kita lihat apa yang membuat perasaan ini ya, apa yang mau disampaikan dari perasaan ini kepada kamu. Terkadang perasaan ini ya, saya ngerasa kayaknya ada dua grup ya. Ada yang mungkin kamu benar-benar dijauhi oleh orang, membuat kamu merasa terisolasi. Atau ada yang sebenarnya kamu ngerasa pingin mengisolasi diri kamu dari dunia luar. Ya, ada dua tipe di sini, ada dua grup yang saya rasain energinya. Silakan ambil yang sesuai atau resonance dengan kawan-kawan aja ya. Oke, kita lihat apa yang mau disampaikan oleh alam semesta melalui perasaan kamu sekarang ini ya. Oke, tadi seperti yang saya bilang kayaknya ada dua grup ya. Jadi ini sebagai validasi ya. Grup yang pertama, kamu diberikan perasaan seperti ini itu karena alam semesta sedang rescue you, sedang menyelamatkan kamu nih dari orang-orang yang menjauhi kamu ini. They're not your true friends. Mereka bukan teman sejatinya kamu. Mereka mungkin hanya manfaatin kamu, atau mungkin mereka bikin suatu lelucon dengan dirinya kamu. Terkadang banyak teman-teman itu kayak teman-teman palsu gitu ya di dalam hidupnya kita. Jadi mereka hanya untuk menjadikan kamu sebagai bahan leluconnya mereka gitu ya. Become their funny things, atau mungkin menertawakan kamu, atau mungkin mengejek-ngejek kamu, tapi mungkin dengan cara kepalsuannya mereka gitu loh ya. Jadi perasaan yang diberikan kepada yang saat ini muncul di dalam perasaan dirinya kamu itu sebenarnya sebagai pengingat kamu untuk mulai mensortir teman-temannya kamu. Karena teman yang benar-benar sebagai teman nggak akan they're not make fun of you. Mereka nggak akan melakukan sesuatu hal yang membodoh-bodohi dirinya kamu gitu loh, seperti itu. Dan kemudian di sini terlihat banyak sekali bahwa teman-temannya kamu di sekitar kamu banyak sekali membicarakan kejelekan di belakangnya kamu ya. Ada sesuatu di sini ya, ada asapnya. Dan ini kamu bisa ada pilihan untuk kamu untuk pada saat ini. Mereka kayaknya ngejauhin kamu karena mungkin merasa bosan udah mempermainkan kamu, atau mungkin udah bosan menertawakan kamu. Mungkin mereka mencari orang lain lagi gitu. Jadi mereka menjauhi kamu, mengisolasi diri dari kamu. Makanya inilah yang membuat kamu merasa kayaknya kamu terkucilkan, kamu nggak bisa fit dengan mereka. Ini adalah sebuah tanda untuk kamu bahwa kamu yang harus mengisolasi diri kamu dari mereka, seperti itu. Kalau mereka berusaha maksudnya menutup diri dari kamu, ya udah gitu loh. Orang-orang yang
kita emang nggak bisa fit 100% dengan semua orang kok ya. Kita pasti punya our soul family, kita punya energi yang vibrasinya yang sama dengan kita. Di sini kamu diminta untuk mencari ya, seperti itu. Saya ada sedikit cerita ya. Jadi saya ada teman cukup dekat ya, tetapi karena mungkin tipe kehidupannya saya lebih nggak menyukai posting mungkin sesuatu hal di sosial media, misalnya dengan mungkin kumpul dengan teman-teman terus posting menunjukkan kepada orang-orang bahwa how happy I am, bahwa I have a lot of family, I have a lot of friends, saya punya banyak teman, terus minggu ini makan di sini, minggu ini makan di sana, seperti itu. Jadi pada saat saya pergi sama dia, biasanya saya juga jarang bikin foto-foto gitu, jarang memposting foto-foto, ataupun kalaupun saya posting, saya biasanya taruh di private gitu loh, sebagai untuk memori aja, sebagai penyimpan memori aja gitu. Tapi mungkin dalam kehidupannya dia pingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu bahagia gitu dengan dikelilingi begitu banyak teman. Dan akhirnya karena saya jarang posting, akhirnya dia mencari teman yang mungkin yaitu dia kumpulan grup-grup yang lebih sering memposting foto makan bersama rame-rame segala macam. Nah, ada satu kali dia memposting di video, saya lihat bahwa dalam video itu dia sedang kayak melakukan sebuah atraksi atau sebuah seperti sesuatu lelucon untuk membuat mereka bahagia gitu loh. Tapi pada saat saya melihat video ini, saya merasa bahwa teman saya itu sedang dibully secara nggak sadar gitu. Jadi dia, teman-temannya make fun of my friends ya, temannya itu membuat suatu hal yang lucu, terus kemudian direkam, kemudian diposting. Tapi teman saya mungkin nggak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang dihumiliate, lagi sedang dipermalukan di masyarakat dengan tindakannya dia itu gitu loh. Tapi dia ngerasa kayaknya demi fitting in this box, demi terkesan bisa masuk atau beradaptasi dengan lingkungan dia saat ini, dia lakukan apa aja gitu loh. Dan ini membuat saya merasa cukup sedih ya. Ya, seperti itu. Jadi kondisinya kamu this time, ya alam semesta mau kasih tahu kamu bahwa kamu nggak fit dengan orang-orang yang ini gitu loh. Akan ada lingkungan atau komunitas-komunitas yang baru untuk kamu gitu, dan minta kamu untuk, kalau mereka cut connection dengan kamu, ya sudah, biarkan saja, seperti itu. Nah, untuk grup yang kedua, kamu di sini diminta untuk mengisolasi dirinya kamu, untuk menyampaikan bahwa alam semesta mau komunikasi secara pribadi sama kamu, minta kamu untuk bersabar nih, minta kamu untuk menyendirikan dirinya kamu. Mungkin kesibukannya kamu terlalu banyak, pemikirannya kamu di otak terlalu banyak, makanya kamu diminta untuk mengisolasikan dirinya kamu supaya alam semesta atau Tuhan bisa berkomunikasi sama kamu. Ya, mungkin ada saatnya kamu sekarang, kebetulan saat ini lagi banyak orang yang mengkarantina dirinya sendiri, merupakan suatu momen yang sangat-sangat baik, karena mungkin terlalu banyak sibuk ya di luar. Kesempatannya sangat-sangat baik untuk lebih mengenal di dalam dirinya sendiri, pemikirannya kita sendiri, komunikasi sama diri sendiri. Banyak yang DM saya nanya gimana caranya komunikasi dengan diri sendiri. Kamu bisa ngomong sendiri ya, mungkin di kamar aja, supaya orang lain nggak bilang kamu itu mungkin halusinasi lah, atau mungkin bilang kamu udah gila lah otaknya segala macam, because they don't understand, mereka nggak mengerti gitu loh. Kamu bisa, kalau misalnya nggak mau di kamar sendiri ngomong ya, bisa dengan ambil jurnal, tulis buku jurnal, keluarin semua perasaannya kamu, tuliskan semua pemikiran kamu tanpa mikir ya. Jadi apapun yang terlintas di otak kamu pertama kali, tiba-tiba mau tulis apa ya silahkan tulis gitu, ikutin arusnya, ikutin perasaannya kamu, just flow it ya, ikutin aja. Mau tulis ini tulis, mau dari atas ke bawah nggak nyambung, biarin aja, tulis aja dulu. Nah setelah kamu tumpahkan semua pemikirannya kamu, mungkin tinggalkan dulu 1 malam buku itu untuk menenangkan pemikirannya kamu. Setelah itu baru pakai logika, kita baca tulisan itu dengan logika, kemudian kita rangkai gitu. Makanya kenapa orang bilang antara subconscious mind sama conscious mind itu harus harmonis ya, antara alam bawah sadar dengan alam sadar itu kita harus harmoniskan. Pada saat kamu menulis, gunakan alam bawah sadar kamu. Pada saat kamu membaca itu untuk memecahkan suatu kode, kamu pakai alam sadarnya kamu ya, karena alam sadarnya kamu itu yang pinter, yang smart ya. Tapi alam bawah sadar kamu yang mengatur segala sesuatu yang
berulang-ulang, repeatnya kamu, ya traumanya kamu, terus kemudian detak jantungnya kamu, aliran darahnya kamu, kedipan mata kamu, ini alam bawah sadarnya kamu yang mengatur, otak kecilnya kamu yang ngatur, ya. Otak kecil kita bilang sebagai alam bawah sadarnya kamu. Tapi yang kekreativitasan kamu, sisi kreativitas kamu, sisi pemecah masalah itu adalah otak sadarnya kamu, ya. Oleh karena itu kenapa saya sarankan, ini berdasarkan pengalaman saya, ini kenapa disarankan kamu simpan dulu bukunya untuk kebesokannya dibaca, karena kadang alam bawah sadar pada saat mengeluarkan segala sesuatu atau isinya otaknya udah penuh, pada saat kita langsung baca, alam otak besar yang kita nggak bisa langsung memecahkan kode itu gitu loh, ya. Jadi karena ya ibaratnya istirahat dulu lah, ya, seperti itu. Ya, saya nggak bisa menjelaskan secara sains di sini, tetapi intinya berdasarkan dari pengalaman saya bahwa ada baiknya seperti itu kalau bikin jurnal, ya, dipisahkan 1 hari setelahnya. Oke, kemudian kita lihat untuk kartu kesimpulannya. Mungkin ada kartu tambahan apa yang mau disampaikan dari alam semesta dari situasinya kamu saat ini. Oke, di sini ada kartu forgiveness, ya, set yourself free. Forgiveness di sini bisa memaafkan diri kamu sendiri, juga bisa memaafkan orang-orang lingkungan sekitarnya kamu. Ya, yang pasti dari kesendiriannya kamu, dari perasaan isolasinya kamu itu kamu diminta untuk set yourself free, ya, membebaskan dirinya kamu lagi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kamu lakukan di masa lalu atau saya rasa intinya adalah set yourself free, ya, membebaskan dirinya kamu, ya, dengan mengisolasi dirinya kamu dari orang-orang yang not serve you anymore, juga set you free dari berdiam diri, mengisolasi dirinya kamu dari lingkungan luar, juga set yourself free, seperti itu. Oke, saya rasa segitu aja pesannya yang mau diberikan dari situasi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Saya minta support kawan-kawan untuk like dan share atau subscribe di channel saya ini. Terima kasih sekali lagi. Untuk kawan-kawan yang ingin melakukan personal reading dengan saya, boleh silakan klik di websitenya saya atau lihat keterangannya di box di bawah. Atau mau kontak dengan saya, boleh silakan dengan menggunakan WhatsApp atau mungkin dengan Instagram. Segitu aja kawan-kawan video kali ini. Terima kasih sudah simak, and I'm sending you so much love. Namaste.